Menyusul pencopotannya dari Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menyebut dirinya sebagai korban fitnah dan pembunuhan karakter. Sementara Ketua MK Jimli Asyidiki dilaporkan ke Dewan Etik MK karena dianggap mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK tanpa dasar yang jelas. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Hal ini terjadi khususnya akibat benturan kepentingan dalam penanganan perkara pengujian syarat calon presiden dan wakil presiden dalam perkara 90. Majelis juga melarang Anwar ikut memeriksa dan memutus pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terkait usia capres-cawapres yang akan segera ditangani MK. Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Menyusul pencopotannya dari jabatan Ketua MK, Anwar Usman mengaku menjadi korban fitnah. Anwar menyebut putusan MK terkait uji materi batas usia calon presiden, calon wakil presiden yang diputus berdasar sejumlah jurisprudensi termasuk di era kepemimpinan Jimli Asyidiki. Sebelumnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka. Terkait putusannya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, Jimli Asyidiki dilaporkan oleh advokat lisan ke Dewan Etik MK atas dugaan pelanggaran kode etik. Pihak pelapor menilai putusan MK atas Anwar Usman tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi dan bukan fakta persidangan. Prof. Jimli dan majelis MK yang lainnya menyatakan bahwa Prof. Anwar Usman ini terbukti membuka ruang intervensi bagi pihak luar terhadap perkara nomor 90 itu. Ya kan? Jadi itu kan benar-benar suatu justifikasi yang sangat keras sekali ya di situ. Nah, ketika kita baca putusan tersebut, kita telisik sampai ke atas segala macam, itu sama sekali nggak ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Fakta yang muncul nggak ada, habis itu bukti nggak ada, pertimbangan hukumnya nggak ada. Sementara itu, ahli hukum tata negara Margarito Kamis menilai Jimli Asyidiki selaku Ketua MK tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK. Margarito menyarankan agar Anwar Usman mengambil langkah dengan mengajukan permohonan ke Ketua MK yang baru agar membentuk MK yang baru. Margarito menjelaskan bahwa putusan harus dikoreksi lagi dengan putusan yang baru. Terkait pro kontra putusan MK ini, mantan Hakim MK Marwar Siahaan menilai putusan MK yang menyebut Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan memutuskan pemberhentian Anwar Usman dari posisi Ketua MK sudah tepat untuk memperbaiki citra MK. Nah, tadi saya sarankan agar kepada Pak Anwar Usman minta agar dia mengambil tindakan mengoreksi putusan yang dikenakan pada dia, sanksi yang dikenakan pada dia itu kan. Karena kita menilai dan saya juga menilai hukuman yang dikenakan pada Pak Anwar Usman itu di luar PMK 1/2003 sehingga itu secara hukum harus dinyatakan salah. Nah, karena salah maka harus ada tindakan hukum untuk mengoreksi kesalahan itu kan. Nah, sebegini jauh PMK tidak menyediakan cara mengoreksinya. Sehingga menurut saya Pak Anwar Usman dapat mengajukan
berkreasi mengajukan satu, minta lagi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi sekarang untuk bentuk MK baru agar bisa koreksi putusan MK yang banding, banding itu agar bisa mengoreksi putusan yang kemarin. Nah, kalau tidak ya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Perdata atas tindakan pemberhentian dari jabatan Ketua MK itu. Sementara itu menyusul pencopotan Anwar Usman dari Ketua MK, Kamis lalu 9 hakim konstitusi sepakat memilih Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru. Menyusul keterpilihan ini, Suhartoyo menegaskan siap memperbaiki citra MK dan siap dikritik jika melakukan kesalahan. Kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik, ya nggak apa-apa kami dikritik berdua, sehingga kami bisa setiap saat melakukan evaluasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.